Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Putri Mulyadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian bimbingan karir dan tujuan bimbingan karir. Nah, di sini pengertian bimbingan karir ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Winkel, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan memilih lapangan kerja atau jabatan tertentu serta menyesuaikan diri supaya siap memangku jabatan itu. Nah, yang kedua menurut Mas Rudi. Menurut Mas Rudi, bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses, teknik, atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan dan pekerjaan, pendidikan, dan waktu yang luang. Nah, selanjutnya ada dari menurut National Vocational Guidance Association. Bimbingan karir diartikan sebagai proses membantu dalam memilih pekerjaan, mempersiapkan, memasuki, dan memperoleh kemajuan di dalamnya. Nah, selanjutnya ada tujuan khusus bimbingan karir, yaitu pertama, meningkatkan pemahaman siswa, yang kedua, meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja, yang ketiga, membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan. Yang keempat, meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan tujuan itu. Yang kelima, mengembangkan nilai-nilai sehubung dengan gaya hidup dan cita-cita termasuk jabatan, menopang kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, di sini ada menurut Muhammad Surya menyatakan bahwa tujuan bimbingan karir adalah membantu individu memperoleh kompetisi yang diperlukan agar dapat menentukan perjalanan hidupnya dan mengembangkan karir ke arah yang dipilih secara optimal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahra Salsabila. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode bimbingan karir. Yang pertama itu ada metode-metode bimbingan karir menurut umum. Di antaranya itu satu, ceramah. Nah, ceramah ini berkegiatan yang dilakukan oleh pembimbing, konselor, guru, ataupun narasumber dalam rangka memberikan penerapan mengenai informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan karir. Yang kedua itu ada diskusi kelompok, di mana adanya pendekatan yang mengaitkan dengan pokok masalah sehingga siswa bisa memperoleh kesimpulan dan mempertimbangkan pendapatnya secara jujur. Nah, yang ketiga itu ada sosiodrama. Sosiodrama ini siswa diharuskan mendramatisi sikap dan tingkah laku seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun karir, sehingga ketika ia memasuki dunia pekerjaan yang baru, ia tidak akan bingung dengan lingkungan atau sikap dan tingkah laku orang tersebut. Nah, yang keempat itu ada karya wisata karir. Maksudnya itu siswa ataupun individu baru itu mencoba hal yang baru di luar dari kebiasaannya, sehingga ketika ia masuk dunia pekerjaan, ia dapat menghargai suatu pekerjaan tersebut. Yang kelima itu ada hari karir. Hari karir ini merupakan dimana satu hari itu ia mencoba bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan karirnya sendiri. Nah, yang kedua itu ada metode-metode bimbingan karir menurut para ahli. Yang pertama itu ada metode psikodinamik, metode behavior, metode kognitif, metode transcendental, metode developmental career counseling. Yang pertama itu ada metode psikodinamik. Dalam metode ini berpegang kepada teori yang berhubungan dengan pengalaman, sikap, kemampuan, dan minat terhadap pemilihan pekerjaan atau jabatan. Nah, dalam
Teori psikodinamik ini menjelaskan mengenai hakikat dan perkembangan kepribadian dengan unsur yang diutamakan yaitu seperti motivasi, emosi, dan dapat mempengaruhi dirinya sendiri. Terus pada metode psikodinamik ini adanya bagian-bagiannya, itu yang pertama itu ada hipotesis mengenai hubungan pengalaman yang lalu dengan jabatan. Maksudnya itu hipotesis ini berkaitan dengan variabel-variabel kepribadian yang nampak dalam bentuk perilaku seperti inteligensi atau kemampuan orang tersebut untuk memecahkan suatu masalah sehingga ia dapat beradaptasi dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Terus adanya nampaknya minat, terus kemampuan khusus yang berhubungan dengan orang tua juga bisa mempengaruhi untuk pemilihan pekerjaan nantinya. Terus ada hubungan pola-pola pengalaman pada masa bayi dan kanak-kanak dengan sikap orang tua. Nah, yang dimaksud ini tuh adanya masa yang merupakan masa estetika, masa indera, dan masa menentang orang tua. Yang disebut masa estetika itu karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan yang keindahan. Jadi masa-masa bayi gitu yang sering kita dimanja ataupun diperlakukan dengan baiknya. Terus ada masa indera, karena pada masa indera ini anak-anak berkembang pesat dengan organ-organ pada tubuhnya itu berkembang baik sehingga adanya perilaku hal yang baru. Terus anak juga bisa eksplorasi yang baru gitu kan, dengan hal-hal yang tidak disangka gitu. Terus yang ada juga masa menentang itu, ada masa di mana anak itu tidak mau diatur oleh orang tua. Nah, masa ini tuh kan berbeda-beda. Terus ada berbagai posisi anak pada struktur emosi keluarga, seperti anak tuh ada yang diterima oleh orang tua, terus ada yang anak dijauhi orang tua, dan anak sebagai curahan emosional orang tua tersebut, sehingga dalam hal ini dapat menyebabkan penghambatnya suatu psikis anak dalam pekerjaan nantinya. Terus adanya yang ketiga itu ada hubungan sikap orang tua dengan kebutuhan rasa puas pada diri anak. Nah, dalam hal ini orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak. Yang bergunanya itu mengembangkan keseluruhan ekstensi anak dengan kebutuhan meliputi biologis ataupun kebutuhan psikologis seperti rasa aman, diberikan kasih sayang, dimengerti, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Tapi kan nggak semua orang tua itu bersikap baik terhadap anaknya. Ya baik, cuma dalam mendidik anaknya itu berbeda. Terus kalau misalnya ada sikap orang seperti itu, anak bisa bisa mengambil keputusan yang salah karena adanya orang tua seperti ada yang mengekang, terus yang overprotective, sehingga bisa mempengaruhi keputusan anak pada dunia pekerjaan atau karirnya sendiri. Terus yang keempat itu cara mengasuh dan pola perilaku orang tua terhadap anaknya. Nah, dalam hal ini, perilaku orang tua terhadap anak ini sangat berpengaruh besar dan akan mempengaruhi pola orientasi atau pengenalan anak dalam lapangan kehidupan di masa yang akan datang. Terus adanya yang kelima itu pantulan pengalaman yang lalu dalam pemilihan pekerjaan. Maksudnya itu pengalaman masa lalu itu akan mengembangkan sikap dasar, minat, dan kapasitas. Hal tersebut akan terlihat pada pola kehidupan selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita udah mempunyai mencoba hal sebelumnya, tetapi kita akan mencoba hal yang sama pada kehidupan selanjutnya, kita mempunyai pengalaman dari masa lalunya. Nah, yang kedua itu ada metode behavior. Metode behavior ini tujuannya untuk menghapus atau menghilangkan tingkah laku masalah yang digantikan dengan tingkah laku baru, yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan siswa, dan tujuannya itu bersifat umum
Seperti spesifiknya itu ada metode ini tuh ada yang diinginkan oleh klien, konselor maupun bersedia yang mampu mencapai tujuan tersebut. Dan ketika ada masalah ini, konselor bisa membantunya sampai merumuskan masalah sehingga bisa memecahkan masalah tersebut dengan baik. Nah, pada metode behavior ini ada juga langkah-langkahnya, yaitu ada skema konseptual. Maksudnya itu ada pemilihan pekerjaan yang merupakan suatu proses untuk berlangsungnya sangat lama dan dipengaruhi oleh faktor penunjang dan penghambat pada proses tersebut. Nah, yang disebut faktor penunjang itu seperti adanya faktor eksternal dan internal. Nah, untuk faktor eksternal ini, faktor ini meliputi aspek-aspek sosial dan non-sosial. Faktor sosial adalah faktor manusia, baik pada kita berkomunikasi itu termasuk sosial. Nah, yang kedua itu ada faktor internal yang mempengaruhi dirinya seperti ketidakseimbangannya hidup, terus ada gangguannya fisik dan gangguan emosi seperti merasa tidak aman dan tidak bisa menyesuaikan emosinya. Terus yang selanjutnya itu tahapnya itu ada proses memilih dan menyeleksi pekerjaan. Ada dua faktor dalam pilihan seseorang untuk memotivasi dirinya sendiri, yaitu ada kecenderungan mendapat pelajaran. Maksudnya itu pelajaran yang seperti ia menganalisa jabatan atau yang sedang diperlukan, dan seperti metode pemilihan apa yang digunakan pada perusahaan tertentu sehingga orang itu belajar dari pengalaman sebelumnya. Terus pengharapan terhadap perubahan-perubahan, maksudnya itu adanya kebijaksanaan perubahan pemerintah kepada penyeleksi penerima sehingga adanya yang mengikuti pedoman UU pemerintah. Maksudnya itu ketika ia melamar pekerjaan atau mengembangkan karirnya itu adanya perubahan kebijakan dari perusahaan tersebut. Terus yang ketiga ada proses memasuki pekerjaan. Maksudnya itu ada di tahap ini adanya faktor internal dan eksternal juga. Yaitu faktor internalnya itu hasil dari proses perkembangan kepribadian, dan untuk faktor eksternalnya itu perubahan dalam struktur sosial anak tersebut. Nah, yang terakhir itu ada faktor yang menentukan dalam memasuki pekerjaan. Itu ada faktor kebutuhan fungsional, informasi mengenai pekerjaan, keterampilan teknik pekerjaan, dan kesempatan atau tuntunan anggota baru untuk dapat membantu perkembangan yang maju. Yang ketiga itu ada metode kognitif. Nah, dalam metode ini adanya pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan pengetahuan yang telah ada pada dasarnya. Maksudnya pendekatan yang komprehensif ini yaitu memiliki wawasan yang luas dalam suatu pekerjaan dan melihat dari berbagai aspek sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara menyeluruh dan menyelesaikan dengan baik. Terus dalam metode kognitif ini adanya satu itu suasana pekerjaan, yaitu dengan adanya penerapan intelektual, pelayanan, dan pengabdian. Terus yang kedua itu ada orang dan pengembangannya. Maksudnya itu secara tahapan ini adanya perkembangan pemilihan jabatan yang pada individu untuk berorientasi dengan jabatannya. Terus yang ketiga itu ada model orientasi pribadi. Maksudnya itu adanya orientasi penerapan intelektual, pelayanan, pengabdian, dan pengaturan. Terus yang keempat itu ada tingkat tahapan. Maksudnya ini setiap individu dapat memilih suatu jabatan tergantung dengan tingkat inteligensi dan penilaian dirinya. Yang kelima itu ada peranan hierarki atau tahapan perkembangan. Dalam hal ini adanya perkembangan individu yang terbentuk dari suatu tingkatan sehingga mempunyai kecenderungan dalam urutan suasana pekerjaan.
Yang ketiga yang selanjutnya itu ada metode transendental. Maksudnya itu metode transendental ini berhubungan dengan perkembangan jabatan, yaitu adanya kematangan bekerja dalam pentingnya konsep diri. Dalam konsepnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada konsep umum dan konsep perkembangan jabatan. Pada konsep umum ini adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu adanya pola-pola kemampuan pekerjaan, terus adanya kontinuitas penyesuaian, adanya tingkatan kehidupan, terus adanya perkembangan yang dapat dibimbing, terus ada dinamika dalam berpikir untuk pola karir dan kemampuan kerja, perbedaan individu, serta peranan kepuasan terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Nah, untuk teori perkembangan jabatan, yaitu faktornya itu adanya keadaan individu, terus yang mempengaruhi itu kan ada keadaan individu, terus perkembangan potensi untuk sejumlah pekerjaan tertentu, adanya pola kemampuan bekerja, terus adanya pun arah pemilihan jabatan yang sesuai dengan pekerjaan hasil dirinya sendiri. Terus yang terakhir ada metode developmental career counseling. Nah, dalam teorinya ini, Tiedemann yang menciptakan metode tersebut berpendapat bahwa keputusan dalam memilih jabatan ini merupakan keputusan yang diambil seseorang pada periode-periode kehidupan sebelumnya. Yaitu ada dua pengambilan keputusan. Yang pertama itu pada periode antisipasi. Nah, pada periode antisipasi ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada tahapan eksplorasi, tahap kristalisasi, tahap pengambilan keputusan, tahap spesifikasi. Nah, untuk tahap eksplorasi ini merupakan individu yang mengadakan penyelidikan terhadap pekerjaan yang dipilih. Jadi, individu ini menyelidiki dulu bagaimana sih pekerjaan itu. Terus yang kedua itu ada tahap kristalisasi, yaitu merupakan pemahaman diri serta pertimbangan alternatif pilihan yang fokus pada pekerjaan yang akan dipilih. Yang ketiga itu ada tahap pengambilan keputusan, di mana sesudah memilih pekerjaan sebelumnya, itu adanya berkaitan dengan masalah individu dengan tujuan yang akan dicapainya. Terus ada tahap spesifikasi, maksudnya itu tahap yang mencermati kesempatan yang lebih luas sehingga timbul perkiraan untuk hal yang akan mendatang gitu. Dengan demikian akan menghasilkan tindakan yang lebih nyata dan terarah. Nah, yang kedua itu ada periode implementasi, yaitu ada 3 tahapan, yaitu tahapan pembukuan, tahapan transisi, dan tahapan maintenance. Nah, untuk pembukuan ini merupakan tahap individu yang telah mendapat tujuan sehingga akan dicapai dan mengharapkan kerjasama dengan teman satu kerjanya. Jadi ketika suatu pekerjaan dia itu sesuai dengan tujuan dia sendiri, dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Terus adanya tahap transisi. Yang kedua itu tahap transisi ini merupakan masa terjadinya perubahan dalam lingkungan pekerjaannya. Terus lingkungan pekerjaan atau karirnya. Terus yang terakhir itu ada tahap maintenance, yaitu tahapan dalam pemeliharaan terhadap pekerjaan yang sudah dituju. Jadi maksudnya itu dia bisa memperlakukan pekerjaan yang dia tuju itu dengan baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Dewi Azahra. Di sini saya akan presentasikan submateri mengenai materi bimbingan karir atau jabatan. Nah, materi bimbingan karir atau jabatan ini Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Dasar telah menerbitkan buku yang berjudul Pedoman Bimbingan dan Konseling
siswa di sekolah dasar. Dalam buku pedoman ini disebutkan bahwa isi materi bimbingan di sekolah dasar itu ada 3. Yang pertama tentang bimbingan pribadi sosial, yang kedua bimbingan belajar, dan ketiga bimbingan karir. Nah, jelas ya bahwa secara formal dan legal, program bimbingan karir harus sudah diberikan sejak usia sekolah dasar. Hal ini sangat sesuai dengan teori Ginsberg maupun Donald Super. Nah, materi-materi bimbingan karir atau jabatan ini terdiri dari 5 paket, yaitu paket 1 mengenai pemahaman diri yang terdiri dari pengantar pemahaman diri, bakat, potensi, dan kemampuan, cita-cita atau gaya hidup, dan sikap. Paket kedua itu mengenai nilai-nilai yang mencakup nilai kehidupan, saling mengenal dengan nilai orang lain, pertentangan nilai-nilai dalam diri, pertentangan nilai-nilai sendiri dengan orang lain, nilai-nilai yang bertentangan dengan kelompok atau masyarakat, dan yang terakhir bertindak atas nilai-nilai sendiri. Paket yang ketiga itu mengenai pemahaman lingkungan yang mencakup berbagai aspek mengenai informasi pendidikan, kekayaan daerah dan pengembangannya, dan informasi jabatan. Yang keempat itu paketnya mengenai cara mengatasi hambatan yang ada dalam diri sendiri. Yang pertama dari faktor pribadi, faktor lingkungan, manusia, dan hambatan, cara-cara mengatasi hambatannya itu sendiri. Nah, paket yang kelima ini mengenai perencanaan masa depan, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan menyusun informasi diri, mengelola informasi diri, mempertimbangkan alternatif, keputusan dan rencana, dan merencanakan masa depan. Nah, kan tadi sudah disebutkan ya bahwa Departemen Pendidikan itu udah mengeluarkan buku pedoman bimbingan dan konseling yang banyak bahasan-bahasannya. Nah, saya akan sedikit mempresentasikan bahasan-bahasan yang ada dalam buku tersebut. Yang pertama itu tentang mengenalkan perbedaan antar kawan sebaya, menggambarkan perkembangan diri siswa, menjelaskan bahwa bekerja itu penting bagi kehidupan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Yang keempat, menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Yang kelima, menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil. Nah, dari sekian banyak poin yang saya sebutkan, materi bimbingan karir yang disebutkan itu di atas hanya panduan untuk guru pembimbing dapat menggunakannya sebagai acuan yang terbentuk untuk disesuaikan dengan situasi kondisi setempat. Nah, sebaiknya contoh-contoh diambil dari lingkungan sekitar yang konkret dan mudah ditangkap oleh si siswanya itu sendiri. Materi bimbingan karir sebenarnya dapat disusun sendiri dengan syarat perkembangan karir, dengan syarat mempertimbangkan fase-fase perkembangan karirnya seperti dirumuskan oleh Ginsberg dan Donald Super. Selanjutnya, kalau misalnya untuk tingkat SMP maupun SMA itu, materi bimbingan kerja dapat dilihat pada pedoman buku bimbingan konselingnya itu sendiri atau disusun sendiri juga oleh guru BK yang berkompeten. Nah, lalu ada langkah-langkah bimbingan karir atau jabatan. Nah, yang pertama itu bersama pendidik profesional sekolah lainnya, konselor berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan bimbingan karir dan konseling yang bersifat rutin dan keteladanan. Nah, yang kedua, program bimbingan karir dan konseling yang direncanakan dalam bentuk satuan layanan dan satuan pendukung, dilaksanakan sesuai sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pihak-pihak yang terkait. Nah, pelaksanaan bimbingan dan karir dan konseling itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada di dalam jam pelajaran, kayak kegiatan tatap muka secara klasikal dengan siswa untuk menyelenggarakan informasi, penempatan dan penyaluran, penugasan konten, kegiatan instrumentasi, serta layanan atau kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas. Nah, kalau misalnya di luar jam pembelajaran, kegiatan tatap muka dengan siswa untuk menyelenggarakan layanan orientasi, karir perseorangan, bimbingan kelompok, karir kelompok, dan mediasi, serta kegiatan lainnya berada di luar kelas. Nah, lalu yang poin ketiganya itu volume kegiatan mingguan konselor disusun dengan memperhatikan hal-hal, yaitu kayak siswa yang diasuh seorang konselor itu kurang lebih dari 150 orang.
Nah, jumlah jam pembelajaran wajib sesuai peraturan yang berlaku. 1 kali layanan atau pendukung bimbingan karir itu ekuivalen dengan 2 jam pembelajaran. Nah, lalu poin yang keempat itu volume dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan karir dan konseling di dalam kelas dan di luar kelas setiap minggu diatur oleh konselor dengan persetujuan dari pimpinan sekolah. Nah, program bimbingan karir dan konseling pada masing-masing satuan sekolah atau madrasah ini dikelola dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program antar kelas dan antar jenjang. Yang poin selanjutnya itu kegiatan bimbingan dan konseling dicatat dalam laporan dan pelaksanaan program. Adapun program-programnya itu kegiatan bimbingan itu yang pertama ada pelaksanaan utama kegiatan bimbingan karir dan konselor, pendidikan sekolah atau madrasah dan staf administrasi bimbingan karir dan konseling. Personal pendukung adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf administrasi. Nah, lalu konselor pelaksanaan kegiatan bimbingan karir dan konseling di sekolah atau madrasah ini wajib menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, merumuskan dan menjelaskan peran profesional konselor kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada guru-guru sejawat pendidikan atau orang tua. Nah, melaksanakan tugas pelayanan profesional karir yang setiap kali dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, terutama pimpinan sekolah atau madrasah, orang tua, dan peserta didiknya itu sendiri. Terus, mewaspadai hal-hal negatif yang dapat mengurangi keefektifan kegiatan pelayanan profesional karir. Nah, yang terakhir itu mengembangkan kemampuan profesional karir secara berkelanjutan. Jadi beban tugas wajib konselor ekuivalen dengan beban tugas wajib pendidik lainnya di sekolah atau yang lainnya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.